Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdani Dewi dari Pendidikan Ekonomi Kelas D semester 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kasus yang terkait dengan koperasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut undang-undang ini dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jika ditinjau dari pengertian koperasi tersebut, seharusnya koperasi merupakan badan usaha yang dapat berperan besar bagi perekonomian negara. Namun, fenomena yang terjadi setiap tahunnya pada perkoperasian Indonesia adalah terjadinya peningkatan jumlah koperasi yang tidak diiringi dengan perluasan skala usaha. Sebagian besar koperasi di Indonesia masih banyak yang kurang berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti pemahaman yang kurang terhadap teori koperasi itu sendiri, rendahnya partisipasi anggota, masalah dana operasional koperasi, krisis kepemimpinan, krisis identitas, serta krisis idealisme baik dari pengurus maupun anggota pada koperasi. Pengetahuan yang minim tentang koperasi membuat kurangnya simpati dan ketertarikan masyarakat pada koperasi, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi di Indonesia mengalami stagnasi. Nah, di sini kita akan membahas salah satu kasus koperasi di Indonesia, yaitu Koperasi Serba Usaha Bakti Mandiri. Koperasi ini didirikan sebagai hasil dari pertemuan kelompok tani nelayan andalan Lewiliang. Hasil pertemuan memutuskan bahwa akan dibuat sebuah koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha Bakti Mandiri. Pada tahun 2007, terjadi pengurangan anggota yaitu dari 50 orang menjadi hanya 27 orang. Hal ini disebabkan adanya anggota yang kurang disiplin sehingga diadakan penyusutan anggota untuk meningkatkan keefisienan. Banyak anggota yang tidak melaksanakan partisipasinya, baik itu partisipasi kontribusi maupun partisipasi insentif. Usaha yang ada di dalam koperasi ini adalah simpan pinjam, usaha dagang, berbagai pembiayaan, dan pelatihan-pelatihan. Koperasi ini adalah salah satu koperasi terbesar di Lewiliang. Nah, koperasi ini hanya berperan dalam menjalankan usaha penyediaan pupuk dan benih bagi anggota yang membutuhkan, namun tidak melakukan usaha untuk menyalurkan hasil panen para anggotanya. Hal ini karena banyak anggota yang enggan untuk menjual hasil panennya kepada koperasi, dan lebih memilih untuk menjualnya pada badan usaha lain. Sumber pemasukan dana pada koperasi ini sedikit yang berasal dari hasil kegiatan usahanya. Sebagian besar berasal dari dana pinjaman pemerintah berupa MAP atau modal awal pendanaan. Koperasi Bakti Mandiri memiliki beberapa cabang usaha yang terfokus seperti usaha penyediaan pupuk bagi para petani, di mana pembayarannya dilakukan pada saat masa panen. Pupuk ini disediakan setiap 3 bulan sekali dan tidak diberikan secara eceran setiap hari. Selain itu, usaha pertanian buah manggis yang musiman yaitu setiap 3 bulan sekali. Ada juga pengusahaan usaha intern, yaitu berupa pemberian pinjaman jangka pendek kepada pihak-pihak yang membutuhkan di luar anggota. Namun, usaha-usaha tersebut berjalan dengan terbatas, tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terbatasnya aktivitas usaha yang dijalankan oleh Koperasi Bakti Mandiri pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya peran serta para anggota dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, yang berarti berujung pada kurangnya partisipasi anggota di koperasi ini. Para anggota hanya berpartisipasi dalam hal peminjaman pupuk dan benih di saat mereka membutuhkan. Namun pada saat panen raya, mereka tidak menjual hasilnya kepada koperasi, tetapi ke badan usaha lain. Mereka hanya membayar utang atas pinjaman pupuk dan benih. Dalam rapat anggota tahunannya diadakan pengurus koperasi tiap tahun, tingkat kehadiran anggota hanya setengah dari jumlah anggota secara keseluruhan. Padahal, RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang berisi tentang langkah-langkah pengembangan usaha koperasi. Para anggota biasanya hanya menerima keputusan RAT tanpa memberikan pendapat, saran, kritik maupun masukan terhadap perkembangan koperasi. Pelayanan usaha simpan pinjam oleh koperasi juga masih tidak seimbang antara transaksi simpan dan pinjamnya.
para anggota lebih banyak meminjam dalam jumlah yang besar daripada yang mereka simpan. Jangka waktu simpan pinjam ini sekitar 1 sampai 2 tahun. Dalam penelitian terhadap koperasi serba usaha bakti mandiri, ada beberapa faktor pendukung rendahnya partisipasi anggota. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan anggota. Mayoritas anggota koperasi adalah petani yang berpendidikan hanya sampai tingkat sekolah dasar, sehingga banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi sebenarnya. Hanya 1 orang yang berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai PNS serta menjadi pemilik lahan. Partisipasi anggota dalam koperasi ini dirasa sangat kurang karena memang sebagian para anggota tidak mengetahui dan dengan jelas fungsi koperasi sebenarnya. Yang kedua, kurangnya usaha pengurus meningkatkan partisipasi anggota. Dalam koperasi ini terlihat peran serta pengurus yang kurang aktif dalam usaha meningkatkan partisipasi anggotanya. Para pengurus tidak sepenuh hati untuk memberikan suatu pendidikan serta penjelasan tentang arti pentingnya koperasi dan peran partisipasi anggota dalam menyokong terbentuknya koperasi yang kokoh sehingga dapat memberikan manfaat bersama bagi seluruh elemen dalam koperasi, anggota, dan juga bagi masyarakat umum. Koperasi Bakti Mandiri jarang mengadakan pelatihan dan pendidikan tersendiri bagi anggotanya mengenai pengetahuan lebih jauh tentang koperasi. Masih kurangnya dana yang tersedia juga menjadi salah satu alasan koperasi ini jarang melakukan pelatihan kepada pengurus anggotanya. Yang ketiga, rendahnya hubungan internal dalam koperasi. Para anggota KSU Bakti Mandiri mempunyai tempat tinggal yang sangat berjauhan satu sama lainnya. Ditambah lagi dengan letak kantor koperasi yang jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini menyebabkan komunikasi internal antara pengurus dengan anggota dan antara sesama anggota tidak berjalan optimal. Para anggota enggan mendatangi kantor koperasi karena letaknya yang jauh, memakan waktu serta biaya yang jika dibandingkan dengan manfaat dari mendatangi koperasi belum tentu lebih besar, sehingga partisipasi anggota dalam koperasi juga menjadi rendah. Yang terakhir, tingkat pendapatan anggota yang sebagian dari anggota memiliki tingkat penghasilan di bawah 750.000. Minimnya pendapatan ini menjadi salah satu alasan para anggota tidak sepenuhnya membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Kesimpulan dalam sebuah studi kasus di Koperasi Serba Usaha Bakti Mandiri, hasilnya adalah faktor paling menentukan dalam maju tidaknya koperasi terletak pada partisipasi anggotanya, dan jelas partisipasi ini erat kaitannya dengan pemahaman anggota terhadap definisi koperasi dan apa peran koperasi secara menyeluruh dan dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi lebih kalau mengerti saja tidak mengenai apa itu koperasi. Hasilnya, anggota koperasi tidak menunjukkan partisipasinya, baik itu kontribusi maupun insentif, terhadap kegiatan koperasi sendiri. Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh pengurus kepada para anggota koperasi diterangai menjadi faktor utamanya, karena para pengurus beranggapan hal tersebut tidak akan menghasilkan manfaat bagi diri mereka pribadi. Kegiatan koperasi yang tidak berkembang membuat sumber modal menjadi terbatas. Terbatasnya usaha ini akibat kurangnya dukungan serta kontribusi dari para anggotanya untuk berpartisipasi membuat koperasi seperti stagnan. Oleh karena itu, semua masalah berpangkal pada partisipasi anggota dalam mendukung terbentuknya koperasi yang tangguh dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya serta masyarakat sekitar. Demikian pembahasan mengenai studi kasus salah satu koperasi di Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pelajaran dan menambah wawasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.